ini sedang sangat-sangat meningkat, ternyata mampu menurunkan, terus apa? Banyak sekali kita ini kajian-kajian kriminal berbagai macam, tapi kenyataannya tidak bisa berdampak secara sistematik terhadap penurunan angka-angka street crime. Kalau ini misalkan nanti pada kenyataannya dievaluasi bisa menurunkan tingkat kriminalitas yang sangat signifikan, terus mau apa? Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Oke, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, kalau memang ingin menekan angka street crime atau kriminalitas jalanan, kenapa bukan keamanan lingkungannya saja yang diperkuat dengan ikatan sosial yang diperkuat, kemudian juga keterlibatan komunitasnya yang tinggi? Bukankah itu juga sudah terbukti di beberapa studi kasus? Saya warga Bekasi, Pak. Di Bekasi itu ada sistem monitoring mobile di RT 012, dilaporkan itu mendapat respons positif karena memudahkan pelaporan ancaman dan mempercepat tindakan preventif. Kemudian juga ada beberapa tempat di Jawa Barat yang intinya adalah partisipasi, pelaporan cepat dan juga koordinasi dengan aparat. Itu dilakukan bisa untuk warga. Jadi ketika kita tadi bicara street crime, angka begal naik yang Anda sampaikan di awal, kenapa bukan lingkungannya saja yang diperkuat? Ikatan sosial yang diperkuat, keterlibatan komunitas tinggi, dan itu juga sudah diatur dalam community policing ya, di aturan Polri tahun nomor 21 tahun 2021 yang disebut bahwa pemolisian atau siskambling misalnya itu adalah mitra bagi polisi. Saya kira itu semuanya sekarang sudah dilakukan secara terintegrasi. Karena sekarang sedang dilakukan kan operasi Janras lah, kejahatan terhadap kekerasan. Semua siskambling diaktifkan, kemudian juga patroli-patroli diaktifkan, bahkan razia di tempat-tempat yang diduga sebagai ya tempat-tempat terjadinya begal dan juga jam-jam yang diduga terjadinya ya kejahatan-kejahatan jalanan itu diperketat dan diperbanyak begitu. Ini semuanya terintegrasi secara menyeluruh. Nah, kemudian masalah ini kembali kepada masalah hadiah, justru saya juga bingung ini, jadi bingung. Kenapa? Karena di dalam setiap ada 1 Juli justru banyak masyarakat yang diberikan reward, yang diberikan penghargaan karena bisa menangkap penjahat gitu kan. Nah, kalau ini misalkan jadi tidak boleh, ini aneh juga bagi saya gitu kan. Justru keanehan-keanehan ini kita jangan terlalu terbelenggu dengan sebuah kekhawatiran-kekhawatiran yang kenyataannya sampai hari ini tidak terjadi. Tetapi kenyataannya kebijakan ini walaupun hanya out of the box system, walaupun hanya temporer, karena memang sekarang kejahatan begal ini sedang sangat-sangat meningkat, ternyata mampu menurunkan, terus apa? Banyak sekali kita ini kajian-kajian kriminal berbagai macam, tapi kenyataannya tidak bisa berdampak secara sistematik terhadap penurunan angka-angka street crime. Kalau ini misalkan nanti pada kenyataannya dievaluasi bisa menurunkan tingkat kriminalitas yang sangat signifikan, terus mau apa? Pelabuh segala teori. Ternyata ya justru yang spontan-spontan yang kreatif ini bisa menjadikan hal-hal yang positif juga bagi masyarakat. Jadi saya sangat menghormati HAM, tetapi jangan terlalu terbelenggu dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sampai saat ini pun juga tidak ada terjadi satupun juga penghakiman massa atau yang mati di Jawa Barat. Kan itu. Baik,
Pak Jadi Anton, tapi untuk apa mengapa ya kita Pak yang berubah? dipilih adalah skema hadiah untuk penangkapan melalui sayembara, bukan memperkuat patroli atau memperkuat menambah kapasitas polisi misalnya? Mengapa memilih jalur pemberian hadiah? Enggak, itu hanya sebagai salah satu cara. Saya lihat di media-media sekarang patroli lebih digiatkan. Bahkan bantuan dari TNI pun juga ada. Jadi berlipat-lipat. Jadi ini secara sinergi. Ini hanya salah satu saja. Tapi mungkin karena yang menyampaikannya Pak Gub, KDM ya akhirnya jadi begini gitu kan. Tetap ini juga. Saya setuju dengan itu. Apa Siskamling segala macam sekarang semuanya ditingkatkan, bahkan dari Binmas, dari Dirbinmas juga menyatakan bahwa sekarang sudah ada lomba Siskamling dalam dan mengaktifkan kembali Siskamling yang kurang berjalan dalam rangka untuk mencegah masalah street crime ini. Jadi semuanya sinergis, patroli, razia segala macam. Ini hanya salah satu stimulus. Dan kenapa harus hadiah ini dengan tip ya, norma lawan tip itu. Ya yang paling gampang sekarang satu-satunya hadiah yang dibutuhkan oleh manusia ya uang lah. Mungkin kalau, dan kita pun juga ketika ada ulang tahun mungkin bagi satpam, bagi masyarakat yang berhasil bisa menangkap penjahat justru diberikan juga hadiah. Nah kalau begitu apakah itu juga salah? Nah ini sebetulnya tergantung dari mana kita memandangnya. Nah justru kalau ada kekhawatiran antara kekhawatiran dengan efektivitas ini harus kita sinkronkan sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang nanti akan melanggar HAM. Karena saya juga tidak setuju kalau masyarakat nanti malah jadi korban, kalau masyarakat jadi melanggar HAM. Nah justru mari kita luruskan. Tapi di antara yang negatif itu kan ada positifnya. Nah, mari kita lihat sisi positifnya bahwa dengan adanya ini kepedulian masyarakat makin meningkat, pengawasan masyarakat makin meningkat, dan niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan pun juga jadi menurun. Kenapa? Waduh, ini semua orang mengawasi saya. Lebih baik mundur teratur daripada melakukan kejahatan di Jawa Barat. Ini kan satu efek deterrent yang luar biasa yang menurut saya ya jangan boleh, memang ada. Saya tidak memungkiri negatifnya ada. Tapi kan apa terjadi atau tidak? Nah kita ini dijejalin saja dengan kekhawatiran yang kenyataannya tidak terjadi. Tidak terjadi atau belum terjadi Pak Anton? Karena baru beberapa hari ini sayembaranya diberikan oleh Pak KDM. Pak Anton, baik, Mas Hairil, kalau gimana ya cara membacanya ya, ketika kita bicara community policing misalnya, dan itu juga diatur dalam peraturan Polri nomor 1 2021 bahwa Polmas itu justru disarankan begitu sebagai mitra polisi, tapi di saat Siskamling, di saat warga menjalankan ronda, mungkin uangnya tidak akan sebesar ketika melakukan sayembara yang dikeluarkan oleh Pak KDM. Gimana ya cara membaca ini ketika kita berbenturan dengan banyak sekali kekhawatiran HAM? Ya sebenarnya permasalahannya karena permasalahan begal ini adalah kejahatan yang serius dan sangat membahayakan kondisi masyarakat ini. Jadi tidak semestinya, tidak seeloknya diselesaikan melalui sayembara seperti ini. Pak Anton tadi mengatakan sudah berbagai banyak kajian yang mendalam tapi tidak memberikan efek hingga hari ini. Justru kajian yang mendalam saja tidak memberikan efek, apalagi ide yang dadakan muncul, Pak. Jadi kritiknya juga di situ mungkin. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa 1 minggu terakhir ini turun. Itu juga perlu ada pengukuran, Pak. Apakah benar akibat dari kebijakan sayembara tersebut atau memang ada faktor lain. Jadi sangat banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi naik tidaknya tindak kejahatan di masyarakat. Tentunya kita memiliki permasalahan ekonomi yang sangat perlu untuk diperbaiki sekarang. Kurangnya lapangan kerja itu mengakibatkan banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kejahatan untuk mendapatkan uang secara cepat.
Dan juga dengan adanya sayembara seperti ini di tengah masyarakat kondisi ekonomi, tentunya banyak masyarakat yang tertarik untuk ikut untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi ingat, mereka tidak dibekali kemampuan yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh penegak hukum. Disinilah letak bahayanya. Oleh karena itu, jika ada anggaran ataupun dana untuk meningkatkan kegiatan Kamtibnas, itu harus diinvestasikan kepada pembangunan infrastruktur yang baik. Kita lihat mungkin dalam konteks Jawa Barat masih banyak blind spot, masih banyak daerah-daerah yang tidak memiliki lampu. Disinilah biasanya pelaku kejahatan beraksi. Harusnya anggaran negara digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, menambah lampu jalan di masyarakat sehingga pada malam hari tidak begitu menyeramkan buat masyarakat, dan juga menambah CCTV. Kita lihat dalam kasus serangan Andri Yunus itu bagaimana polisi membongkar aksi kekerasan tersebut melalui titik-titik CCTV yang ada di Jakarta. Justru disinilah pentingnya kita melihat bahwa ternyata investasi pada CCTV di Jakarta itu sangat penting untuk membongkar kejahatan, dan ini yang luput sebenarnya dari mungkin pertimbangan dari Pak KDM ataupun dari Polda Jawa Barat. Harusnya anggaran negara, semua resources yang ada itu digunakan untuk meningkatkan kapabilitas petugas keamanan kita, ya dalam hal ini polisi, bukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang tentunya bisa membahayakan mereka juga.